Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami warga Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Kembali lagi bersama Air Cinanda dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Malam ini di edisi ke-20 Talk Show Rakan, kita akan membahas tema yang sangat penting, bukan hanya dalam agama, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa. Rekan Raul, seperti biasa di Rabu malam tentunya dari formasi 20 hingga nanti mendekati di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan melakukan talk show bersama dosen UIN Syahada. Dan edisi malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan 3 narasumber sekaligus dengan tema kita di malam hari ini, konsep keadilan dalam Islam. Rekan Raul, kita semua tahu kata adil ini sering jadi harapan masyarakat. Tapi faktanya hari-hari ini kita masih sering menyaksikan ketidakadilan di depan mata kita. Kasus hukum yang pilih kasih, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, hingga suara rakyat kecil yang kadang tidak terdengar. Islam datang dengan nilai keadilan yang universal. Pertanyaannya, bagaimana konsep itu bisa diwujudkan dalam realita untuk kasus di Indonesia pada saat ini? Sudah hadir bersama kita ada Bapak Muhammad Yarham, Magister Hukum selaku dosen dari UIN Syahada Padang Sidimpuan, bersama 2 mahasiswa dari dosen, mohon maaf ya, dari mahasiswa UIN Syahada juga ada Bang Asrul Hidayat dari KPI, dan satu lagi ada Bang Muhammad Mustafa dari Perbankan Syariah. Ini ilmu ini macam-macam nanti tuh rekan semuanya. Tentunya yang akan memberikan pandangan kritis dan juga mengenai konsep keadilan dalam Islam dan bagaimana kita seharusnya diterapkan dalam konteks bangsa kita. Dan untuk rekan-rekan semua yang ingin berpartisipasi dan bergabung bersama Air Cinanda, langsung aja kontak person di nomor 0822 9999 6105. Bisa menghubungi dari via chat WhatsApp ataupun SMS hingga nanti mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat. Tapi kita sapa dulu ketiga narasumber kita. Assalamualaikum dan selamat malam Pak. Bang, apa kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Oke. Ini bersama Pak Yarham pertemuan kedua untuk semester ini Pak kita. Ya, betul. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Oke, ngomong-ngomong mengenai tema kita ini sebenarnya religius tapi sangat krusial untuk posisi sekarang. Iya betul. Ya, oke. Jadi mungkin boleh disampaikan dulu sedikit pembuka mungkin dari Pak Yarham dulu lah sebagai ininya ya, sebagai dosen. Oke, silakan Pak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam buat rekan Rau di mana saja kita berada. Bahwasanya pada hari ini kami akan membawakan materi terkait dengan konsep keadilan dalam Islam. Okay. Pertanyaannya sebetulnya kenapa kira-kira tema ini diangkat pada malam hari ini? Tentunya kita melihat fakta yang ada pada hari ini, dinamika kehidupan yang kita lihat juga akhir-akhir ini ya cukup memprihatinkan, di mana memang banyak permasalahan yang muncul, apalagi ini terkait dengan keadilan. Okay. Karena memang permasalahan itu pun sebetulnya banyak terjadi karena banyaknya ketidakadilan. Okay. Maka dari itulah dasarnya, makanya kita bahas dulu bagaimana sebenarnya konsep keadilan itu dalam Islam. Oke. Ya. Ya, kita bawakan perdana nanti. Oke. Mungkin itu sebagai pembawa sesingkat dari Pak Yarham. Ya. Tapi ini mungkin ya Pak Yarham dan juga Bang Asrul dan juga disusul dengan Bang Mustafa. Mungkin boleh ditanggapi juga nanti ya. Ini kasus pertama ini sering ya kalau kata adil itu dalam Islam sering didefinisikannya itu sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi dalam realitanya kalau kita bernegara di Indonesia ini, hukum sering dirasakan tuh berat sebelah. Nah, ini menjadi problem dan juga gap yang untuk kita bahas malam hari ini. Betul. Apakah sebenarnya pemaknaan keadilan di negeri kita ini sudah menyimpang dari makna Islam yang sebenarnya kita coba sinkronkan ya secara religi dan juga secara keluarga negara kita? Mungkin boleh disambung dari Pak Yarham atau mungkin dari Bang Mustafa atau dari Bang Hidayat, silakan. Oke, bisa dari saya aja dulu ya. Silakan, Pak. Berkaitan dengan ini. Memang benar. Terkadang memang benar ya. Apalagi ini memang menyampaikan atau mengucapkan kata adil ini sangat mudah ya. Iya, betul. Namun dalam realisasinya itu sangat susah seperti itu. Begini ya, terkait dengan keadilan ini memang ini kan seluruh harapan kita sebetulnya, bahwasanya keadilan ini seharusnya itu bisa memuaskan masyarakat. Kan gitu ya. Namun permasalahannya adalah masih banyak terjadi ya kasus-kasus seperti yang sampaikan yang tentunya butuh keadilan gitu ya.
butuh penjelasan kepada masyarakat. Karena memang yang diharapkan masyarakat itu adalah kepuasan di mana masyarakat itu sebagai, kita bilang lah ya, dalam istilah hukumnya itu adalah rakyat yang berdaulat, yang mempunyai kedaulatan itu kan rakyat sebetulnya. Jadi kita berharap sebagai rakyat itu agar orang yang kita wakilkan tentunya gitu ya, baik itu mungkin DPR dan lain sebagainya, bisa menyerap aspirasi kita kan gitu ya. Tapi kan permasalahannya apakah aspirasi ini didengar atau tidak? Kan gitu ya. Kemudian terkadang begini ya, terkait dengan adil ini, mungkin orang memahami bahwasanya adil ini harus seimbang misalnya ya. Seperti yang sampaikan juga tadi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memang kalau dilihat secara etimologisnya itu memang benar bahwasanya adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu dia. Tapi ada juga orang mengatakan itu seimbang, ya, tidak dengan sebelah dan lain sebagainya. Nah, maksudnya begini ya, kenapa dibilang itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu kan pertanyaan. Jadi misalnya ketika ada, kita contohkan saja lah biar lebih mudah dipahami. Ya. Ketika misalnya kita memberikan sebuah bantuan atau segala macam lah ya kan, apakah sama misalnya nilainya ketika kita memberikan bantuan kepada anaknya 1 dengan 5? Nah, itu dia. Padahal mereka sama-sama adalah sebuah keluarga. Kan gitu ya. Makanya istilah adil ini kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu bukan sama. Ya, bukan sama hitungannya. Itu ya. Yang sama situ adalah rasa sama-sama memiliki rasa keadilan. Itu sebetulnya. Bukan dalam istilah kategori kuantitasnya, tidak. Jadi apakah dia berhak di situ untuk menerima sekian keluarga yang satu, kemudian keluarga yang lain dia berhak nggak? Kan gitu ya. Makanya tadi tanya ketika menempatkan suatu pada tempatnya, ya contohnya salah satunya itu. Baik ya, mungkin itu dari saya. Mungkin bisa ditambahi. Itu dari ya. Pak Yarham, mungkin boleh disusun dari Bang Asrul atau dari Bang Mustafa, silakan. Siapa dulu nih? Bang Asrul dulu, silakan Bang Asrul. Oke, terima kasih Bang. Ini pertama kita berbicara soal makna adil ya. Silakan. Ya, kalau adil itu kan memang betul tadi ada sesuatu menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang memang di mana kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempat yang memang seharusnya, sehingga nanti tidak ada ketimpangan dan sebagainya. Dan begitu juga dia banyak sekali makna-makna yang terkandung, tapi kalau kita relevansikan dengan peristiwa yang sekarang ini, itu dua ini saja. Yang satu menempatkan pada tempatnya, dan yang satu lagi itu adalah memberikan haknya, memberikan hak kepada orang yang berhak, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan punya kita, begitu. Jadi kalau memang untuk saat ini ya, peristiwa yang sekarang ini banyak ketimpangan yang terjadi, dan keadilan itu sekarang seolah-olah sudah mati begitu. Karena memang hanya satu kuncinya itu adalah keadilan itu mesti harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena kan di Al-Quran juga dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hai orang-orang beriman, maka berlaku adillah. Menjadi seorang adil itu sangat susah. Jadi tidak serta-merta kita berbuat sikap seperti ini kita dikatakan adil, tidak. Karena sesuatu yang diucapkan itu memang sangat ringan, tapi ketika melakukannya itu sangat susah. Betul sekali. Itu dari Bang Asrul, mungkin boleh disusul oleh Bang Mustafa sebelum kita beralih ke pendapat lainnya. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Berbicara tentang keadilan ini, sangat banyak anjurannya dalam Al-Quran tentunya, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya bisa kita lihat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal ba'i ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang mana kita lihat dalam potongan ayat dari awal, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menganjurkan atau mewajibkan kepada kita untuk senantiasa berbuat adil dan ihsan. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwasanya keadilan itu bukan pilihan, akan tetapi kewajiban setiap individual. Maka daripada itu, dalam sikap kita memperlakukan orang lain ada 3. Yang tingkat pertama itu namanya ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita memberikan hak seseorang sebagaimana mestinya lalu ditambah kebaikan. Contohnya dekatnya dengan kita itu ketika seseorang kita ajak bekerja di tempat kita. Lalu kemudian pas tanggal jatuh gaji atau upahnya, kita memberikan gaji kepadanya sebagaimana mestinya lalu ditambah dengan kebaikan. Misalnya gaji dia itu 1 juta, kita tambah 200.000 menjadi 1.200.000. Maka di situ kita sudah termasuk mempunyai sikap ihsan. Di bawah ihsan ini adalah namanya tadi adil. Adil ini adalah wad'u syai' fi mahallati, menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti kata kakak yang tadi. Tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu bagaimana? Memberi hak seseorang sebagaimana mestinya. Contohnya tadi, kembali ke contoh yang pertama, ketika seseorang kita ajak bekerja di tempat kita, kita berikan upah semestinya, maka di situ kita udah termasuk orang yang adil. Tingkat yang ketiga yaitu namanya zolim. Zolim ini adalah lawan daripada adil, yaitu wad'u syai' fi ghairi mahalli. Itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya contoh yang tadi kita tarik pula, kita menyuruh seseorang bekerja di tempat kita, lalu kemudian pas jatuh tempo untuk gajian, kita memberikan upah kepada seseorang itu kurang daripada yang semestinya. Misalnya upahnya 1 juta, maka kita berikan kepada mereka 900.000. Itu dah termasuk dalam zolim. Relevansinya terhadap keadaan sekarang ini adalah bahwasanya masyarakat merasa kurang mendapatkan keadilan, maka datanglah demonstrasi ataupun hal-hal yang lain. Maka daripada itu, Islam mengajarkan bahwa kita sebagai masyarakat harus senantiasa bisa mengeluarkan aspirasinya, tapi dengan baik dan tenang gitu. Dan pemimpin atau pejabat-pejabat itu juga harus mendengarkan aspirasi tersebut dan menjadikan keadilan di antara masyarakat tersebut. Baik, untuk Bang Mustafa ya, itu memang korelasi yang sangat komprehensif banget untuk kasus sekarang. Mengenai keadilan tadi ada 3 konsep yang disebutkan juga. Salah satunya tadi contohnya itu masalah pemberian yang harus diadili. Nah, ini yang akan menjadi kita singgung kepada Pak Irham, karena beliau juga kebetulan magister hukum ya, rekan-rekan semuanya. Jadi hukumnya kuat, agamanya juga insya Allah kuat juga. Amin. Ini Pak Irham ya, ini sangkut pautnya mungkin dari hukum di Indonesia pada saat ini itu sering dikonotasikan dengan istilah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini sering diubah di berbagai platform media sosial. Dalam pandangan Islam sebenarnya bagaimana seharusnya hukum ditegakkan agar tidak terjadi diskriminatif seperti disampaikan Bang Mustafa tadi, terutama terhadap rakyat kecil. Silakan Pak Irham sebelum kita jeda. Oh baik ya, yang benar. Tapi kan kita tidak boleh melihat itu secara sepihak saja. Nggak boleh ya. Karena maksudnya begini, memang kita lihat keputusan hukum itu memang adil. Ada yang tidak adil. Kan gitu ya. Kita tidak boleh melihat secara sebelah mata seperti itu. Baik, namun kalau dilihat kan gitu ya, apalagi ya kita melihat di seluruh media, platform media dan sebagainya, memang keadilan itu masih lebih banyak daripada ketidakadilan itu lebih banyak daripada keadilan kan gitu ya. Karena kita melihat kasus-kasus yang cukup banyak pada hari ini. Contohnya misalnya adalah fakta yang terjadi ketika lebih berat hukuman orang yang mencuri ayam misalnya daripada koruptor. Kan itu ya. Itu kan fakta yang terjadi. Jadi logikanya seperti ini. Kenapa misalnya koruptor itu ketika dia korupsi dia nyantai-nyantai saja misalnya. Kok bisa dia senyum di hadapan media? Itu ya. Itu kan sebetulnya melukai hati masyarakat itu. Setuju sekali. Sangat melukai hati masyarakat karena ya yang diambil adalah hak masyarakat. Kan gitu ya. Karena itu dibayar dari pajak misalnya. Masalahnya adalah itu terjadi karena nanti dia berpikiran kan seperti itu logikanya. Nanti dalam pikirannya saya korupsi nanti 10 miliar, mungkin barangkali saya cuma mengeluarkan uang 1 miliar misalnya. Karena masalah hari ini adalah yang paling
kita bilanglah peradaban hari ini itulah yang kurang. Rasa malu itu tidak ada lagi. Nah, ini jadi permasalahan. Ketika rasa malu itu tidak ada, maka ketidakadilan itu pun akan semakin banyak. Itu fakta yang terjadi. Makanya kita melihat para koruptor itu senang-senang saja ketika mereka korupsi, dan mereka tidak ada beban. Karena mungkin barangkali nanti dihukum paling 2 tahun paling gitu ya. Jadi mereka santai-santai saja. Dan itu seharusnya, makanya kemarin ya kita melihat ya dinamika terjadi, baik itu demonstrasi, baik itu dari ya kita lihat di media sosial, dari masyarakat, dari ojek online, dari mahasiswa juga. Faktanya adalah mereka kan mengharapkan keadilan. Ya, mereka mengharapkan, apalagi pada hari ini kita melihat memang ekonomi masyarakat kan lagi-lagi susahnya ini. Betul sekali. Sangat susah sekali. Apa-apa naik. Bahkan beras naik sampai hari ini. Kita merasakan itu ya sama-sama ya kan. Dan kemudian seolah-olah ya kita melihat yang di atas sana itu ya nyantai-nyantai saja, bahkan flexing-flexing lagi ya kan. Itu ya yang membuat masyarakat ini geram. Betul gitu ya, apa istilahnya, petentang petenteng. Gitu ya. Dan jelasnya ya omongannya itu tidak dijaga dengan baik. Betul sekali. Dan itu melukai hati masyarakat kan gitu ya. Mungkin selama ini masyarakat diam. Itu dia. Jadi mungkin ya perlu pembuktian kan gitu ya. Ternyata masyarakat itu memang betul-betul kuat. Jadi seharusnya yang di atas sana sebagai perwakilan kita itu ya harus menerima aspirasi kita, bukan sebaliknya menindas kita. Ini dia. Karena makanya ini selalu saya ikuti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, mohon maaf ya. Mereka datang mengemis kepada kita, setelah mereka dapatkan suara kita baru dia tindas kita. Itu yang terjadi kan gitu ya. Makanya kita ya apalagi ya dalam posisi kampus misalnya, baik mahasiswa dan dosen itu kan sebetulnya memang harus kritis. Kan kita dituntut untuk kritis. Kritis yang maksud di sini kan yang sifatnya konstruktif, bukan istilahnya kita menjatuhkan, tidak. Kita memberikan aspirasi masyarakat seperti itu ya. Harapannya ya mudah-mudahan dengan adanya ya kita bilanglah kejadian ini menjadi iktibar lah. Ya, mudah-mudahan adalah perubahan, dan kita mengharapkan nanti ya apa yang diharapkan oleh masyarakat itu ya betul-betul tepat sasaran. Itu dia. Baik untuk Pak Irham ya, karena memang formasi juga harus memutuskan kita untuk jeda dahulu sebelum kita lanjut nanti ke segmen berikutnya. Dan rekan-rekan semua yang masih ingin berpartisipasi tentunya langsung aja hubungi kontak person di nomor 0822 9996105. Hubungi dari via chat WhatsApp dan SMS, dan stay tune terus hanya di One Up Prapan Your Lifestyle. Prapan masih bersama Erjinanda dan juga tentunya 3 narasumber kita. Tadi kita sudah sempat break, selanjutnya kita lanjut untuk kupas mengenai tema kita di malam hari ini, konsep keadilan dalam Islam, yang tentunya kita korelasikan juga dengan kondisi negara kita saat ini. Perkenalan lagi untuk Pak Irham, nanti disusul oleh kedua mahasiswa berikutnya. Ini kita bahas juga nih mengenai keadilan sosial tentunya yang perspektifnya dari Islam, dari segi religinya, dan juga tentunya segi hukumnya juga. Ini tadi kita sempat bahas bahwasanya rakyat kecil, atau mungkin mohon maaf untuk kesenjangan yang terjadi saat ini antara kaya dan juga miskin di Indonesia, ini yang semakin melebar sebenarnya, makin kemana-mana, makin disuarakan, makin banyak juga sebenarnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas hal ini semua. Konsep ini sebenarnya bagaimana keadilan ekonomi dalam Islam, misalnya mungkin seperti zakat, larangan riba, dan mungkin distribusi kekayaan bisa jadi solusi untuk problem saat ini untuk Pak Irham, atau mungkin bagaimana dari sisi kacamata Islam memandang konflik negara ini. Silakan Pak Irham. Baiklah, terima kasih ya. Berkaitan dengan ini terkait dengan keadilan ekonomi ya, misalnya adalah di sini ada saya sebutkan berkaitan dengan keadilan ekonomi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Muslim. Yang pertama adalah salah satu kegiatan keadilan ekonomi itu adalah tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja itu diberi rezeki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. Siapa saja yang menyembunyikan gitu ya, barang baik itu gandum, barang-barang lainnya, perlu lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Bahkan larangan itu pun disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 7, bahwasanya apa saja harta rampasan perang itu diberikan oleh Allah kepada Rasulnya
yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Makanya ada istilah rampasan perang. Baik, kita bahas yang pertama tadi, keadaan ekonomi. Silakan. Baik ya, memang benar. Ini karena yang kita melihat adalah terjadinya ketimpangan ekonomi. Iya betul. Makanya seperti fakta atau kejadian kemarin, kita melihat misalnya adalah gaji wakil kita itu kan jauh besarnya dibanding dengan gaji kita bilang lah UMR, kan gitu ya. Jadi dia itu jomplangnya itu terlalu jauh ya. Nah itu dia. Makanya ketegangan itu kan yang membuat geram gitu sebetulnya. Makanya seharusnya jangan seperti itu. Ya. Bahkan seorang Mahfud MD pun, seorang profesor di bidang hukum ya, karyanya pun sudah banyak di bidang hukum. Bahkan dia mantan ketua Mahkamah Konstitusi juga mengatakan, ya yang saya tahu saya katanya ya bukan ratusan itu katanya, bukan seratusan, bahkan itu lebih dari itu katanya pendapatan dari kita bilang DPR gitu ya. Dia menyampaikan itu ya, dia menyampaikan itu di media. Jadi kan dari situ yang masyarakat tahu kan cuma kita bilang seratusan, tapi ternyata di luar itu masih banyak kan gitu ya. Itu yang terjadi. Makanya yang 100 itu saja pun kita bilang ya itu sudah melukai masyarakat, hati masyarakat. Apalagi lebih dari itu. Nah itu dia. Jadi intinya adalah yang paling menjadi momok bagi masyarakat adalah sebetulnya yang membuat aturan itu kan siapa? Pemerintah. Nah, yang membuat aturan itu kan antara legislatif dengan eksekutif, antara DPR dengan presiden. Nah, itu dia. Maka terjadilah undang-undang. Pertanyaannya adalah undang-undang ini untuk siapa? Apakah ya Pak untuk rakyat atau untuk penguasa? Atau untuk pejabat-pejabat yang lain? Kan itu. Jadi yang dipermasalahkan akhir-akhir ini kan itu. Apakah aturan ini menguntungkan masyarakat atau hanya menguntungkan segelintir orang? Nah, itu yang terjadi. Makanya sebetulnya ketika masyarakat melihat kemewahan-kemewahan yang di atas sana, makanya masyarakat tidak menerima itu. Masyarakat tidak ikhlas karena kami bayar pajak. Betul. Kan gitu ya. Karena seharusnya kami bayar pajak itu untuk kesejahteraan kami, kan gitu ya, bukan untuk kesejahteraan yang di atas, tidak, buat seluruh rakyat Indonesia. Makanya sebetulnya ketika disampaikan juga oleh ahli hukum, ya, bahkan dengan ahli-ahli yang lain, bahkan ada loh masyarakat itu yang lapar merobek perutnya karena dia tidak pernah makan, lebih baik saya bunuh diri saja katanya. Jadi kira-kira hal itu disampaikan kepada perwakilan kita, mereka kira-kira respon kan dengan hal itu? Bahkan kita mendengar itu ya sedih gitu ya. Bahkan kita bisa menangis, orang itu mati kelaparan, sedih kita. Apalagi akhir-akhir ini berita yang terjadi, ternyata ibunya itu ada sedikit gangguan jiwanya, ayahnya juga ada penyakitnya, anaknya ternyata kekurangan gizi, akhirnya tumbuh cacing. Iya betul. Kemarin itu kan sedih kita melihat itu. Bahkan kita ya dibilang tadi ya rasa-rasanya kita mau menangis melihat itu. Sedihnya ekonomi masyarakat pada hari ini. Makanya sebetulnya tidak salah menurut saya ya ketika aspirasi itu disampaikan. Nah, mungkin yang salah itu ketika ada menyampaikannya itu tidak baik ya. Dengan cara yang seperti kemarin ada penjarahan segala macam ya, saya rasa itu kan melanggar undang-undang ya. Karena itu kan sama saja dengan mencuri. Nah itu kalau saya rasa itu kita nggak setuju dengan hal itu. Baik untuk Pak Yarham, ini ternyata masih ada kebetulan satu tanggapan dari pendengar kita. Mungkin saya bacakan dahulu, boleh ditanggapi juga dari kedua mahasiswa ya. Saya bacakan ini dari Bang Harhab di Angkola Selatan. Selamat malam Pak Yarham dan juga dua rekan sejawat katanya. Waduh. Selamat malam juga untuk Bang Harhab di Angkola Selatan. Izin bertanya untuk Pak Yarham, karena korupsi masih menjadi masalah terbesar kan Pak di negara kita saat ini. Sementara hukuman bagi pelakunya sering dianggap ringan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apakah menurut Islam ini termasuk bentuk kezaliman yang sistemik yang sah untuk dilawan oleh rakyat melihat kasus sekarang terjadi kerusuhan di berbagai daerah-daerah di Indonesia kita? Terima kasih, salam hangat, salam merdeka. Terima kasih untuk Bang Harhab yang Kuala Selatan. Boleh ditanggapi dulu mungkin dari Pak Yarham kemudian nanti disusul oleh keduanya. Baik ya.
Oke, nanti bisa ditambah sama yang lain, ya kan? Apakah memang kita melihat regulasi ini sistemik gitu ya? Saya rasa ya. Kan kita menginginkan adanya rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai hari ini belum dibahas, ya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti dibahas lah, karena alhamdulillah sudah ada respon dari Bapak Presiden, kan, gitu ya. Jadi kan kita melihat itu, apakah memang benar-benar aturan ini sudah tersistem dengan baik, jadi ini menguntungkan penguasa jadinya, akan gitu ya. Kalau saya beranggapan ya, karena memang ya kita melihat faktanya, kan kita melihat fakta yang ada di lapangan, apakah benar-benar koruptor ini dimiskinkan atau tidak, kan tidak. Karena rancangan undang perampasan aset ini belum dibahas sampai hari ini dan belum ada aturan itu. Sangat susah sekali. Sangat susah sekali akhirnya kan. Makanya kemarin juga saya sampaikan, sebenarnya koruptor ini mereka lebih takut itu miskin daripada kita bilang mati gitu ya. Saya bisa menyampaikan itu. Mereka takut miskin itu. Tapi bisa jadi mungkin mereka nggak takut mati kan. Bisa jadi, ini bisa jadi. Nah, ini yang terjadi pada hari ini. Makanya kan itu selalu diusulkan. Makanya ketika aturan itu tersistem benar, pasti regulasi itu kan disistem dengan baik. Jadi permasalahannya di sistem untuk keuntungan segelintir orang kan atau untuk masyarakat. Nah, kan ini yang jadi permasalahan. Makanya ketika ditanya tadi kezoliman itu, itu dia ya. Makanya memang disampaikan kezoliman itu siapa yang pertama yang bertanggung jawab itu? Ya penguasa. Siapa lagi kalau bukan penguasa? Bahkan itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah. Padahal dia sebetulnya bukan zalim, tapi dia tidak tahu. Ternyata ada masyarakatnya yang masak batu ketika anaknya lapar. Jadi kita ditanya kenapa anak masak batu, minimal adalah penghibur mereka. Seolah-olah saya masak, akhirnya mereka tetap menunggu. Akhirnya nanti mereka tertidur. Kan itu yang disampaikan. Makanya di situ kan Umar menangis waktu itu. Ternyata saya belum sempurna menjadi seorang pemimpin. Itu dia. Ada nggak seperti itu sampai hari ini? Jadi saya rasa jauh sekali seperti itu. Makanya harapan kita ya, mudah-mudahan dengan adanya ya kita lihat fakta hari ini, mudah-mudahan berubahlah. Itu harapan kita ya sebagai masyarakat tentunya. Mungkin itu dari saya. Dari Pak Yarham mungkin disusul oleh Bang Mustafa dulu, mungkin boleh disampaikan juga. Terima kasih Bang. Hari ini kita menyaksikan bagaimana korupsi menjadi masalah besar di negeri kita. Iya betul. Ironisnya hari ini seolah-olah sudah dianggap biasa, bahkan mengakar secara sistematik dalam berbagai aspek kehidupan. Padahal Islam sangat tegas melarang korupsi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita dalam Quran surah Baqarah ayat 188 yang artinya janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain dan dengan jalan yang batil. Ayat ini menegaskan bahwa mengambil hak rakyat dengan cara yang curang adalah dosa besar. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang memberi dan menerima suap. Korupsi bukan hanya sekedar mencuri uang negara, tapi juga merampas hak rakyat. Korupsi itu entah bagaimana terjadi, entah kurangnya kesadaran pemimpin itu atau bagaimana. Gara-gara perut satu jengkal hingga kita menghalalkan korupsi itu sendiri. Itulah sangat ironisnya sekarang di negara kita ini. Solusinya menurut Islam adalah yang pertama menegakkan hukum secara adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang kedua menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ketika kita mempunyai rasa takut kepada Allah, maka korupsi itu akan jauh dari kita. Selanjutnya yang terakhir menghidupkan sistem pengawasan dan transparansi agar harta publik terjaga. Sekian dari saya Bang. Dari Bang Mustafa ya, mungkin boleh dilanjut lagi masih dengan satu tanggapan dari Bang Harhab yang Korea Selatan ya, dari Bang Hidayat, dari Bang Asrul silakan. Kalau dari saya sendiri begini Bang, kita melihat dari pandangan Islam terlebih dahulu. Jadi kalau dalam pandangan Islam itu sendiri, koruptor itu adalah seorang pelaku kezoliman yang sudah berkhianat gitu. Jadi kalau kita melihat kan Rasul mengatakan ada 3 nih orang yang termasuk daripada munafik. Nah di ujung hadis itu dikatakan idza tumina khana. Jadi ketika dia diberikan amanah, dia berkhianat. Jadi orang yang sudah diberikan amanah ini ketika dia berkhianat, nah ini yang menjadi sebuah keresahan baik secara pribadi orang yang sedang tidak amanah dan kepada orang-orang yang dikhianati begitu.
Jadi kalau dalam pandangan Islam sendiri, ya korupsi ini adalah salah satu tindakan yang tidak elok lah, karena dia mengambil hak masyarakat sehingga termasuk bentuk pengkhianatan dari amanahnya. Banyak janji yang diucapkan, dia datang kepada masyarakat mengemis para pemimpin ini, sehingga nanti ketika dia selesai daripada itu, dia merasa bahwasanya ya masyarakat itu tidak perlu. Dia hanya mementingkan secara pribadinya sendiri. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Bahkan yang fenomena terjadi sekarang itu adalah rumah-rumah DPR itu dijarah gitu kan. Iya, Kalau dari pandangan Islam itu sendiri, Rasul itu kalau mengambil harta rampasan perang itu sah-sah saja. Tapi kalau sempat dia menggelapkan harta rampasan perang, ini juga termasuk kezaliman. Iya, jadi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Boleh kita menyampaikan aspirasi kita secara terbuka, secara damai, tapi jangan sampai kita menimbulkan aksi-aksi yang bisa kita bilang sebagai kriminal seperti itu. Jadi sangat-sangat disayangkan. Jadi kalau lazimnya bolehkah dilawan ini atau tidak, boleh, karena kita ingin mencegah daripada kemungkaran. Orang-orang yang seperti itu mesti harus disadarkan. Kalau memang tidak bisa kita sadarkan, kita cobalah untuk melakukan menyadarkannya dengan perbuatan, ya, dengan tangan kita. Kalau tidak bisa, dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, ya kita mendoakan bagaimana yang terbaik agar negara kita ini selalu mencapai aman, damai, dan sentosa seperti itu. Ya. Dan di sisi lain kita juga harus mencoba, ya, kalau dari pribadi kita sendiri, jangan sampai kita ikut praktik dalam korupsi. Ini sekarang banyak sekali orang-orang seperti itu. Dia mohon maaf nih, sok-sokan demo di kantor pemerintahan, tetapi masalahnya adalah dia ikut dalam praktik korupsi. Ini yang sangat disayangkan juga. Jadi kalau memang kita pengen melawan korupsi, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Karena bahaya juga. Karena kan Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Jadi setiap pemimpin itu, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mungkin itu dari saya, Bang. Oke, baik, dari Bang Hasrul Hidayat ya. Oke. Mungkin satu tanggapan lagi kembali ke Pak Irham sebelum kita jeda nanti menyusul di closing statement dari ketiga narasumber kita. Setuju yang disampaikan dari Bang Hasrul Hidayat tadi, bahwasanya memang saat ini mungkin kita harus mulai dari diri sendiri dahulu sebelum kita mungkin menyuarakan hal yang lebih besar. Ya, betul. Tapi saat ini yang menjadi satu yang cukup krusial sebenarnya di kalangan masyarakat yang turun aksi nih di berbagai daerah di Indonesia itu, masyarakat menilai mungkin demonstrasi ini tidak banyak hasilnya karena suara rakyat katanya sering diabaikan dan selalu dibungkam. Mungkin dalam perspektif Islam, coba kita menganalisis lagi sebenarnya bagaimana seharusnya umat Islam menyalurkan aspirasi tetapi agar di dalam koridor keadilan. Mungkin sudah kita ulik tadi sekilas bahwasanya memang apapun bentuk aspirasinya mungkin tetaplah dalam jalur yang benar, baik, dan mungkin tidak arogan, tidak anarkis dan lain sebagainya. Mungkin Pak Irham silakan ditanggapi. Oh, baik ya. Baik. Begini ya. Caranya gimana gitu ya? Bagaimana sebetulnya menuntut keadilan itu? Yang pertama jelas ya, kita menyampaikan aspirasi itu dengan baik. Kita mengadakan dialog. Kan itu ya. Pertanyaannya kan kemarin, apakah memang yang di sana, di atas sana itu mau berdialog? Kan ini sebetulnya akar masalahnya kan di situ. Saya rasa kalau ini diawali dengan dialog, itu pasti selesai. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman masyarakat kan menunggu di luar. Dah lama mereka menunggu di luar, tidak ada yang keluar. Dan ini yang menjadi permasalahan, sehingga ini memuncak sebetulnya. Sekiranya ada perwakilan yang muncul, yang menyampaikan, menerima aspirasi, ya pasti kita akan merasa atau melihat itu tidak akan sejauh ini perkara ini, kan gitu ya. Makanya seharusnya apa jalan yang paling utama, ya dialog. Ya, apa yang menjadi aspirasi Anda, apa yang Anda inginkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat pada hari ini. Makanya ketika itu disampaikan, ya terima. Apa yang bisa diwujudkan, walaupun tidak secara keseluruhan, ya wujudkan satu persatu. Kan gitu ya. Caranya memang seperti itu. Jadi ruang dialog itu dibuka selebar-lebarnya. Sampai hari ini masalahnya adalah, ya kita melihat perwakilan kita itu sebetulnya, ya apakah dia mau bergaul dengan masyarakatnya? Bahkan dia lewat pintu kaca mobilnya pun ditutup, gitu ya.
Apakah dia pernah melihat masyarakat yang di bawah ini seperti itu? Dan ini yang terjadi. Makanya yang paling menurut saya yang paling bagus itu ya memang dialog. Kan masyarakat tuh sebenarnya dari awal ingin dialog sebetulnya. Mereka tidak akan menginginkan kekerasan. Dan kemudian kemarin masalahnya adalah sebetulnya itu kan akhirnya tanya juga yang anarkis itu siapa sebetulnya? Apakah itu memang itu adalah provokator kan itu ya? Ada orang yang dibayar di sana kan bermunculan akhirnya. Betul sekali. Dan saya rasa memang kalau betul-betul masyarakat itu ya bisa jadi tidak. Ini pasti ada yang disusupi. Jadi seolah-olah nanti masyarakat ini yang salah. Padahal ada yang memancing-mancing. Kan gitu ya. Baik Pak Yarham, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu, nanti masih ada 10 menit untuk kita berdiskusi lagi kurang lebih membahas closing statement juga untuk dan intisari dari talk show kita di malam hari. Jadi untuk rekan semuanya tetap stay tune terus hanya di One Afra Family Your Lifestyle. Ya rekan perahu, masih bersama Erji Nanda dan juga kita sudah berada di penghujung talk show di malam hari ini. Tadi kita sudah sempat bahas juga prinsip keadilan dalam Islam dan juga kasus di Indonesia pada saat ini. Dan memang kita kurang lebih 6 menit lagi akan menuju formasi 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin di akhir ini mungkin satu tanggapan sebelum nanti menuju closing statement, singkat aja mungkin kembali lagi ke Pak Yarham, nanti disusul oleh kedua mahasiswa, ada dari Bang Asrul dan juga dari Bang Muhammad Mustafa. Saat ini katanya konsep keadilan Islam ini katanya apakah bisa diterapkan katanya secara utuh dalam sistem hukum Indonesia yang sangat plural. Katanya jika pun bisa, bagaimana bentuk penerapannya agar adil bagi semua warga negara, bukan hanya bagi muslim saja, ataukah katanya ini akan menjadi bumerang bagi konsep Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Mohon tanggapannya katanya, silakan mungkin dari Pak Yarham. Baik ya, kalau ditanya sebetulnya keadilan itu kan muncul sebetulnya dari Islam. Ya, makanya ada adil ya. Itu dia. Jadi intinya adalah keadilan itu sebetulnya kan dia tidak melihat apakah suku agamanya apa, tidak. Dia tidak melihat itu. Yang jelas adalah apakah keadilan itu yang betul-betul dirasakan masyarakat. Apakah keadilan itu nyampe ke masyarakat. Kan itu sebetulnya. Jadi dia tidak memandang apapun dia modelnya. Jadi apakah bisa itu diterapkan? Jelas itu bisa diterapkan ya. Selama memang regulasi atau aturan itu yang tidak menguntungkan masyarakat itu dihapuskan. Nah itu dia. Boleh aturan-aturan yang tentunya menguntungkan masyarakat. Kemudian berikanlah hukuman seberat-beratnya bagi pencuri uang rakyat. Kan gitu ya. Berikanlah hukuman yang tentu bagi orang-orang yang betul-betul bersalah. Ya sesuai dengan perbuatannya. Kan seperti itu. Dan berikanlah hukuman yang memberikan efek jerah. Jadi ketika itu dimunculkan, pasti masyarakat akan merasa adil, kan gitu ya. Kemudian haknya harus dipenuhi. Makanya sebetulnya itu kan tugas negara sebetulnya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Sebetulnya ya, pada dasarnya bukan masyarakat sendiri, tidak. Karena kita mewakilkan mereka, jadi mereka pada kewajiban untuk mensejahterakan kita sebetulnya. Itu sebetulnya konsepnya seperti itu. Makanya negara-negara maju masyarakatnya itu kan diberikan gaji, diberikan tunjangan dan sebagainya, kan seperti itu ya. Jadi intinya walaupun kita belum nyampe ke sana, itu kan cita-cita gitu. Ya harapannya kan masyarakat kita ini ya sejahtera, karena itu impian kita. Tidak ada lagi yang kelaparan dan sebagainya. Ketika kelaparan itu tidak ada lagi, maka disitulah keadilan itu. Baik, betul ke Pak Yarham itu dia satu tanggapan terakhir. Dan waktu kita mungkin ada 3 menit lagi nih, masing-masing dari satu narasumber mungkin kurang lebih 1 menit agar menutup waktu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin di awal lagi kembali dari Pak Yarham, nanti baru disusul oleh kedua mahasiswa. Silakan Pak Yarham lagi. Baik. Pada intinya begini, sesuai dengan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi adalah segolongan antara kamu yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, kezaliman, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Makanya marilah kita menyongsong kebaikan itu dengan sebaik-baiknya, dengan aspirasi, ya, dengan ilmu yang kita miliki, dan marilah kita berusaha untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu. Dan mafasid muqaddam ala jalbil masolih.
mencegah kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi istilahnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Makanya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, untuk Pak Yarham mungkin sekarang disusul oleh Bang Asrul dulu nih. Silakan Bang Asrul, closing statement-nya di malam hari. Oke, kalau dari saya Bang begini, kita melihat keadilan itu dalam pandangan Islam itu merupakan prinsip yang dasar yang menjiwai seluruh aspek dalam kehidupan, baik dalam bidang spiritual, sosial, politik maupun ekonomi yang ada di negara kita ini. Jadi Islam menegaskan bahwa keadilan adalah pondasi tegaknya masyarakat yang damai, sejahtera dan bermartabat. Jadi ketika ketidakadilan itu diabaikan, maka yang muncul adalah ketimpangan, keresahan dan perlawanan. Maka pada saat ini terjadi demonstrasi itu dari bentuk perlawanan masyarakat terhadap pemerintah, karena ada beberapa ketimpangan yang terjadi sehingga keadilan itu diabaikan oleh para pemerintah. Jadi kita bermohon berharap kepada pemerintah pada saat ini agar selalu senantiasa memikirkan kembali, mengcross-check kembali sebenarnya apa yang telah dilakukan dan langkah ke depannya seperti apa untuk memperbaiki Indonesia lebih baik lagi. Oke, itu dari Bang Asrul. Mungkin terakhir dari Bang Muhammad Mustafa, silakan Bang. Iya Bang, terima kasih. Closing statementnya, keadilan adalah pondasi perdamaian. Tanpa keadilan, kekuasaan berubah menjadi penindasan. Dengan keadilan, semua manusia apapun agamanya bisa hidup berdampingan dan harmoni. Jadi dalam hidup dan kehidupan ini yang kita jalani di dunia ini, kita harus mempunyai sifat yang adil. Artinya apa? Fastabaqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Oke, baik, untuk Bang Muhammad Mustafa menutup talk show kita di malam hari ini, dan terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita. Rekan Rau, dari perbincangan malam ini kita belajar bahwa keadilan menurut Islam bukan sekedar teori, tetapi tuntutan moral dan sosial yang wajib ditegakkan. Keadilan bukan hanya milik penguasa, bukan hanya jargon politik, tetapi kewajiban setiap manusia. Islam mengajarkan bahwa kezaliman sekecil apapun pada akhirnya akan merusak tatanan hidup. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Yarham, Magister Hukum, disusul oleh Bang Asrul Hidayat dan juga Bang Muhammad Mustafa, sekaligus dari dosen UIN Syariah Padang Sidimpuan dan juga yayasannya. Semoga ini menjadi refleksi kita semua bahwa menegakkan keadilan bukan pilihan tetapi kewajiban bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Saya Erjinanda pamit undur diri. Mari kita jaga nilai keadilan dalam hidup sehari-hari. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.